Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Selamat pagi ya. Yuk kita semangat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah Allah. Oke, kenapa saya meminta tadi selamat pagi? Karena dengan selamat pagi kita masih dalam kondisi semangat yang luar biasa. Saya di sini perkenalkan, saya Bingel Pracina Putri, saya CGP angkatan 10. Saya di sini akan melakukan pengimbasan aksi nyata modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini saya akan mengimbaskan apa yang sudah saya dapatkan dalam kegiatan CGP saya di modul 1. Sebelum saya mulai pada acara, kita ice breaking dulu. Ketika saya tepuk satu berarti di depan. Tepuk satu, tepuk dua. Nah, berarti ketika tepuk dua, kanan dan kiri. Oke? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Tepuk tiga itu kanan, kiri, depan. Ya, depan ya. Oke. Kanan, kiri, depan. Oke. Tepuk tiga. Tepuk empat, dua kanan, terus kemudian dua kiri. Oke. Tepuk empat. Oke. Sekarang tepuk yang kelima. Tepuk kelima. Kanan dua kali, kiri dua kali, dan di akhir depan. Ya. Oke. Tepuk lima. Oke. Siap. Yuk kita mulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Kurang konsentrasi. Ya. Ini bisa dilakukan ketika Bapak Ibu guru di kelas untuk pembelajaran di awal. Ini untuk melatih konsentrasi siswa. Apakah anak itu sudah siap mengikuti pembelajaran atau belum? Itu bisa diterapkan juga. Tepuk empat, tepuk lima. Ketika tidak bilang tepuk berarti tidak tepuk ya. Oke. Kita ulangi sekali lagi. Tepuk tiga, tepuk dua, tepuk lima. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat semua. Kita masuk ke materi, yaitu pengimbasan modul 1. Penerapan budaya positif. Nah, di akhir ini saya akan menerangkan tentang budaya positif. Dan sebelumnya saya juga mempelajari modul 1.1. Sebelumnya saya akan latar belakang. Sekolah adalah institusi pengembangan karakter. Membangun karakter dapat dilakukan melalui pembiasaan, baik yang bisa dijadikan sebagai budaya sekolah. Itu dengan biasanya kalau di sini sudah menerapkan namanya pembiasaan. Ada pembiasaan literasi, itu dengan Asmaul Husna itu juga termasuk dalam pembiasaan literasi 15 menit sebelum kita pembelajaran.
Terus kemudian kita punya brand, itu ada Selasa Literasi. Di hari Selasa itu semua anak dari kelas 1 sampai 6 kita ajak untuk berliterasi. Tidak hanya untuk anak yang kelas bawah, itu bisa digunakan untuk melancarkan mereka untuk membaca. Terus kemudian di kelas atas itu untuk menanamkan pemahaman apa yang mereka baca. Terus kemudian karakter yang baik akan terbangun melalui budaya positif. Budaya positif berperan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini itu pelajar Pancasila akan membentuk karakter pada pribadi masing-masing murid. Ada mandiri, terus inovatif. Itu termasuk nanti ketika kita melakukan kebiasaan itu akan memunculkan dalam pribadi peserta didik. Tujuan membiasakan murid menerapkan budaya positif supaya terbangun karakter baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini bisa kita tolak ukur karakter murid menjadi lebih baik dibuktikan dengan tidak adanya atau jarangnya murid melakukan pelanggaran keyakinan kelas yang tertuang dalam buku pengamatan sikap. Di sini masing-masing kelas berarti sebelum awal mula pembelajaran biasanya dilakukan di awal tahun ini. Ketika mereka awal tahun masuk sekolah, itu kita melakukan yang namanya keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah membentuk keyakinan kelas? Ya, alhamdulillah sudah semua. Ya, itu dibentuk bukan kita yang membentuk, bukan gurunya yang membentuk, tapi kesepakatan antara peserta didik dengan guru. Jadinya anak senang, guru pun juga tenang. Ya. Itu juga dalam ramah anak juga seperti itu ya. Anak senang, guru pun tenang. Ya. Kalau siswa sudah menjalankan keyakinan kelas secara terus menerus, kita juga enak kalau ngajar. Ketika anak mungkin melakukan sesuatu yang tidak melanggar keyakinan kelas, kita tidak mengingatkan. Di sini saya di modul 1.1 itu belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi kita sebagai pendidik harus mengikuti yang namanya kodrat zaman. Sekarang sudah eranya era milenial, era digital. Ketika guru itu ketinggalan, malah justru guru akan lebih pintar muridnya dibandingkan gurunya. Gurunya malah nanti bisa jadi dibohongi ya. Makanya kita juga harus yang namanya melek impact, atau kita harus mau untuk belajar sesuai dengan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, mengikuti kodrat zaman. Pendidik ibarat petani dan murid ibarat benih. Jadi pendidik itu ibarat petani, murid ibarat benih. Jadi mau diapakan murid itu, ya itu tergantung oleh pendidik atau gurunya. Ketika
guru itu mengajarkan yang baik, nantinya peserta didik juga akan mengikuti apa yang kita ajarkan. Terus pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini pendidik haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Maka di sini ada yang namanya berdiferensi. Berdiferensi itu sesuai dengan minat, bakat peserta didik. Ketika anaknya itu bakatnya, dia sukanya, mungkin dia kurang pede dalam menyampaikan, dalam pelajaran, dia lebih aktif di menggambar, di geraknya. Nah, itu kita arahkan, bukan kita malah tinggalkan. Kita tuntun anak itu menjadi lebih baik. Terus kemudian berpihak pada murid. Di sini kalau dulu guru itu sebagai apa Bapak Ibu? Guru sebagai teacher center atau pusatnya pembelajaran. Tapi di sini guru itu hanya memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa. Jadi apa yang diinginkan siswa kita ikuti, kita arahkan. Oke? Bukan kalau dulu zamannya saya itu masih diterangkan guru yang di depan menyampaikan materi panjang lebar, terus kemudian anak mendengar. Itu justru membuat anak satu bisa males, bosen. Nah, makanya dari ini ada namanya kurikulum merdeka, anak diberikan kebebasan. Nah, kita sebagai guru memfasilitasi apa yang diinginkan siswa. Anak lebih suka biasanya untuk kegiatan pembelajaran yang bersifat yang namanya praktek, langsung. Kemudian di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Mandiri berarti guru itu harus berani, sudah harus berani mengeksplorasikan apa yang dia punya kemampuan, jangan dipendam sendiri. Terus kemudian reflektif. Nah, reflektif itu ini untuk mengevaluasi ketika pembelajaran seperti ini, mungkin pembelajaran yang kurang menyenangkan. Nah, terus kita evaluasi. Mungkin kita bisa mengubah pembelajaran yang lebih baik lagi biar peserta didik akan termotivasi. Terus inovatif. Nah, pendidik itu disuruh untuk inovatif. Jadi kegiatan guru itu tidak hanya monoton pada buku saja, tetapi guru itu juga harus namanya tadi kodrat zaman, mengikuti kodrat zaman, melek impact ya. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya YouTube, itu di sana banyak sekali. Dengan sahabat belajar dari YouTube apapun ada. Dari Google itu juga bisa. Kemudian sekarang ada yang namanya Pinterest. Nah, di situ jenengan mau nyari yang namanya lembar kerja peserta didik itu semuanya juga ada di situ. Nah, dan ya jangan bosan-bosan, jangan sampai kita ketinggalan dengan muridnya. Terus kemudian kolaboratif. Di sini guru pendidik diharuskan atau disarankan untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah ya. Untuk apa? Untuk bertukar pikiran. Andaikan mungkin pembelajaran saya, ternyata kok pembelajaran saya kurang menyenangkan. Mungkin saya bisa namanya curhat sama yang lebih ahlinya.
syukur-syukur bisa mendatangkan pemateri dari luar. Ini namanya kolaboratif. Terus kemudian berpihak pada murid tadi itu. Jadi kita sebagai pendidik bukan pusatnya pembelajaran, tetapi murid sebagai pusatnya pembelajaran. Jadi apa yang diinginkan murid kita fasilitasi, kita arahkan. Terus kemudian peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran itu baik di sekolah ataupun di kelasnya masing-masing, itu menjadi pemimpin pembelajaran. Terus kemudian menjadi coach bagi guru lain. Nah, ini gunanya tadi berkolaborasi. Mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Yang dimaksud komunitas praktisi, kalau di sini komunitas belajar ya, kalau di masing-masing sekolah. Kalau komunitas praktisi itu dari berbagai macam latar belakang. Mungkin ada guru TK, ada guru SD, SMP. Nah, kita berkolaborasi ya, menciptakan sesuatu, ini namanya komunitas praktisi. Kalau di satuan pendidikan masing-masing sekolah itu namanya komunitas belajar. Alhamdulillah kita sudah mempunyai komunitas belajar dan itu sudah didaftarkan dalam PMM ya. Tinggal kita aksinya saja. Kita aksikan mungkin berbagai praktek baik dari masing-masing guru bisa dimasukkan ke dalam PMM. Nama komunitasnya kita komunitas belajar Ciamik. Terus kemudian di modul 1.3 visi guru penggerak. Di sini guru penggerak diharuskan untuk mempunyai visi. Visinya apa? Ketika menjadi guru penggerak. Dan saya itu mempunyai visi, yaitu mewujudkan merdeka belajar, mencetak generasi cerdas, berkarakter dan pembelajar sepanjang hayat. Jadinya kita belajar itu tidak pernah mengenal namanya usia. Dimanapun, berapapun usianya, kita bisa tetap belajar. Terus sekarang di materi yang keempat ya, tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini menjadi pribadi yang kritis. Biasanya kalau anak kecil itu suka bertanya, ya. Jadinya sebagai pendidik jangan bosan-bosan kita menjawab ya. Tapi dengan yang itu memang betul ya. Terus penuh hormat. Nah, ketika bertindak itu sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat. Terus bertanggung jawab, apa yang dia kerjakan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ketika kita tidak bisa didisiplinkan, nah, yang berhak mendisiplinkan kita siapa? Kepala sekolah. Ketika anak tidak disiplin, yang mendisiplinkan guru kelas, guru makel. Di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi antara perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi di sini ketika kita mendisiplinkan murid, yaitu tanpa kita melakukan kekerasan. Karena apa? Dengan melakukan kekerasan itu akan menimbulkan efek pada anak. Anak akan tertanam dalam hatinya, dia merasa tersakiti. Sampai kapanpun anak itu akan teringat. Makanya di sini adanya yang namanya keyakinan kelas. Ketika melanggar seperti apa. Terus kemudian dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadinya, ketika dia melanggar, contohnya, ketika dia membuli temannya, mengolok-olok temannya, dan sekarang lagi marah, dengan memanggil teman menggunakan nama orang tua. Nah, itu sekarang lagi lagi membudaya di sekolah atau di kelas G. Nah, itu dengan cara apa? Kita menanamkan keyakinan di kelas di awal pembelajaran itu, dan saling menghormati atau saling menyayangi. Nah, jika kita tidak mau disakiti, maka kita tidak boleh menyakiti orang lain. Sama halnya dengan murid kita. Nah, ketika dipanggil nama orang tuanya, pasti ada yang tidak terima. Terus kemudian sampai nanti yang sini panggil A, yang sini panggil B, terus kemudian saling berbalikan, terus kemudian sampai bisa jadi berantem. Ini maka kita sebagai guru, kita mengajarkan konsekuensi apa yang harus diterima ketika murid itu tidak saling menyayangi atau menghormati. Terus kemudian disiplin positif mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat. Di sini disiplin positif itu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Apa yang dia lakukan, dia harus berani bertanggung jawab. Tidak ketika dia sudah melakukan, terus kemudian dia cuek aja atau malah ditinggal pergi. Dia harus berani untuk bertanggung jawab. Terus kemudian berinteraksi dengan lingkungannya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Di sini ketika Bapak Ibu guru di kelas itu tidak diperkenankan untuk yang namanya memberikan hukuman, ancaman, apalagi sogokan. Mungkin yang anaknya Pak Samad, mungkin dia dikasih apa, terus kemudian
harus biar diperhatikan, anak itu harus meminta perhatian gurunya, dia harus ngasih mungkin apel, mungkin kasih coklat, dan akhirnya guru itu akan antusias, oh aku sayang sama guru. Itu tidak boleh nih Bapak Ibu guru ya. Nah itu namanya nyokap, kita menerima semua. Terus kemudian ancaman, ancaman ini yang sangat yang melekat pada hati peserta didik. Ketika anak itu diancam, akhirnya dia akan menjadi yang namanya pribadi yang tertutup, introvert. Dia tidak mau terbuka bisa jadi sama siapapun. Ketika kita padahal yang mengancam itu gurunya. Hanya satu kali dia diancam, tetapi membekas selamanya. Terus kemudian disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yang tertuang pada profil pelajar Pancasila. Dan ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus kemudian ada bermandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan yang terakhir berkebinekaan global. Dan di sini ada yang namanya motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen. Dalam bukunya Restructuring School Discipline, 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biar anak itu tidak menerima hukuman, ya. Terus kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu bisa jadi ketika anak itu kita memberikan penghargaan pada anak, itu justru akan membekas, anak akan antusias. Ketika anak itu maju mengerjakan matematika dengan nilai 100, kita kasihkan reward, itu justru akan membekas. Dan nanti suatu saat di lain pembelajaran, dia pun juga akan termotivasi untuk bersemangat. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebutuhan dasar manusia atau peserta didik yaitu dengan rasa cinta. Dia membutuhkan rasa kasih sayang sama siapapun. Pengennya mungkin didekati dengan bahasa yang halus, dengan kata-kata yang sopan, itu semuanya. Bahkan saya pun juga merasakan ketika kita dengan kata keras sama kata pelan, itu akan lebih senang, lebih lebih mengenai itu untuk kata yang pelan. Terus kemudian kesenangan. Nah, kesenangan anak itu berarti kita semuanya itu membutuhkan yang namanya fun atau senang, rasa senang. Ketika peserta didik datang ke sekolah dalam posisi senang, berarti apapun yang kita berikan, pelajaran apapun, dia akan menerima dengan sepenuhnya. Terus kemudian kekuasaan. Yang selanjutnya bertahan hidup, dan yang terakhir yang namanya kebebasan. Di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru kepada peserta didik. Yang pertama penghukum. Semoga di sini guru-gurunya tidak ada yang menjadi guru penghukum, karena penghukum itu sangat bagi anak itu sangat pengennya biar gak bahkan bisa jadi anak itu bisa memunculkan anak bohong. Karena biar tidak dihukum, aku mau bohong kayak gitu.
Justru itu malah berdampak negatif. Dan anak itu juga akan merasa tersakiti. Sampai kapanpun anak itu akan mengena dalam pikirannya. Terus kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Dan di sini guru juga sebagai yang namanya membuat rasa bersalah. Ketika anak itu melakukan kesalahan, guru itu sebagai kontrolnya. Kita apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau enggak? Apakah itu melanggar apa enggak? Kita balik lagi ke keyakinan kelas. Terus kemudian sebagai teman, bagi peserta didik dan guru. Terus kemudian pemantau itu apakah anak itu melakukan disiplin atau tidak. Itu tetapi di sini hanya sebatas memantau apakah anak itu melakukan kesalahan apa tidak. Terus kemudian caranya gimana itu. Terus yang selanjutnya manajer. Manajer itu untuk pengambil keputusan. Berarti guru mengajak siswa untuk bagaimana mencarikan solusi. Ketika anak melanggar itu sang guru mengatakan sampai pada tahap mencari solusi. Ketika anak melanggar membuang sampah sembarangan, kita carikan solusinya. Terus kemudian biar anak itu tidak mengulangi kembali. Di sini ada penghukum ya tadi. Penghukum itu bisa ada dengan nada suara tinggi, terus bahasa tubuh, mungkin dengan kita balikkan badan itu juga itu contoh sebagai penghukum. Ketika kita tidak suka, mungkin anak melakukan kesalahan, kita balikkan badan, itu juga sama dengan penghukum. Terus mata melotot gitu. Ketika anak itu melakukan kesalahan, guru itu melototi. Justru anak akan takut gitu. Malah diguyu sama muridnya. Berarti mungkin dengan termasuk guru yang disenangi anak-anak gitu. Makanya ketika dengan melotot, mungkin nggak mungkin Bu Sinta namanya marah kayak gitu gitu. Terus kemudian menunjuk, menunjuk semua masih A, si B. Sampai dengan menghardik itu malah paling ini ya. Nah ini bisa dengan kata-kata atau dengan kalimat. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu biasanya dilakukan di hari Senin. Di hari Senin ketika mau upacara, upacara teman-temannya sudah siap, biasanya masih ada murid yang terlambat. Yaitu dengan menggunakan kata itu termasuk kita sebagai guru penghukum. Terus tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Kita refleksi diri, kita evaluasi. Pada saat muridnya datang terlambat, ketika kita mengucapkan seperti itu, padahal anak datang ke sekolah terlambat itu ya mungkin tidak disengaja, mungkin di rumah mungkin belum dikasih sapu sama ibunya, mungkin ibunya terlambat masak nasi atau masak lauknya. Kita kan tidak tahu. Makanya di sini guru harus mengetahui ketika anak terlambat itu apa yang terjadi. Kita komunikasikan sama anaknya, bukan langsung dihukum. Terus kemudian hasilnya
kemungkinan murid akan marah dan menendam atau bersifat agresif. Ketika dia tidak bisa meluapkan sesuatu, dia pendam, akhirnya dia bersikap agresif sama siapapun. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Karena apa? Di awal dia masuk atau berangkat sekolah sudah di image dia, di pemikiran dia sudah kata-kata yang tidak baik atau sudah negatif. Makanya dia luapkan dengan salah satunya bisa mencoret-coret buku atau bisa mencoret-coret mejanya karena dia rasanya malas atau jenuh gimana ya. Pasti kan akan semua peserta didik mungkin kalau seperti itu akan mengalaminya. Terus pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus atau sedih, terus bahasa tubuh atau merapat pada anak dengan lesu. Itu mungkin kita termasuk dalam pembuat merasa bersalah. Contohnya di sini, Ani, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Itu dengan kata-kata itu aja anak itu akan merasa bersalah. Oh, aku salah ya. Seperti itu nih. Ibu benar-benar kecewa sekali, apalagi dengan bahasa kecewa sekali. Di sini, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu masuknya ke dalam hati peserta didik ini. Terus selanjutnya yang ketiga sebagai teman. Nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Dengan senang ngerasanya senang. Sama muridnya kayak teman kita sendiri. Mungkin dengan kalimat contohnya ada, Ani ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawarinya. Ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Itu anak akan merasa agak senang dibandingkan yang tadi. Terus bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti itu? Nah, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ketika digantikan guru lain mungkin tidak seakrab itu. Mungkin Bu Sinta tidak berangkat digantikan Bu Ismi. Nah, mungkin anak tidak seakrab ketika diajar oleh Bu Sinta. Terus kemudian bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, ketika diawasi, ketika ujian kemarin, ketika ujian diawasi dengan gurunya, murid mungkin akan merasa lebih nyaman karena ketika ada kesulitan bisa bertanya. Tetapi ketika sama guru lain, dia sungkan atau dia merasa rikuh ketika mau bertanya dia akan merasa takut mungkin kok kayak gitu aja nggak bisa, mungkin pemikirannya anak bisa seperti itu. Terus akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Nah di sini ketika
Tadi Bu Sinta menyuruh, ayo anak-anak pikir. Ketika di pelajaran lain, Bu Isti masuk, kemudian anak-anak disuruh pikir, mungkin belum tentu dia mau. Terus kemudian posisi yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Biasanya ada yang tidak mengerjakan PR, mungkin bisa dihitung ya. Terus kemudian di kelas ditanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ternyata ada hajatan Bu, tidak sempat, apa ngantuk gitu. Terus kemudian anak disuruh untuk mengerjakan di kelas, jangan dibiarkan. Guru itu jangan membiarkan. Ketika disuruh mengerjakan, ya berarti guru itu juga bertanggung jawab sama muridnya. Jangan ketika kerjakan, kamu kerjakan di sini, nah dibiarkan saja. Bahkan bisa jadi ketika sudah saatnya pulang, sudah dijemput, dia belum selesai mengerjakan tugas, dia harus menyelesaikan, tetapi gurunya malah masuk ke kantor. Seharusnya guru itu bertanggung jawab atas apa yang mereka perintahkan. Ketika suruh mengerjakan tugas sampai selesai, berarti guru harus siap untuk mendampingi siswa sampai selesai. Terus kemudian sebagai manajer, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Tidak boleh nih berkata pinggang, sampai umes, sampai malang kepek ya. Atau bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi ada ketika kita sebagai manajer, kita juga harus ada posisi kontrolnya. Okay. Nah, di sini saya akan membagikan video inspiratif. Okay. Nanti Bapak Ibu guru saya harapkan untuk bisa menanggapi atau mencurahkan, merefleksikan apa yang ada di video tersebut. Maaf Pak, saya terlambat. Dan kamu lagi. Kamu tuh gak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman, capek Bapak dari langsung aja, sini tangan.
saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencoba dan kalau kalian nyontoh, ada nih yang kalian yang jalan nih, masih tahu aturannya. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Gak ada Pak, gak apa-apa kok. Udah deh, kalian mau lewat sini hati-hati ya. Kita nanti ngicin. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dan lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dari teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi... Udah, dari dia. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Benny, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang terlambat, Bapak gak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya? Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Jadi bajunya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh. Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, makan masih kuat kok. Tadi sudah istirahat aja ke Mesen. Beneran jadi nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencolok Dani. Datang ke sekolah
Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Stop dulu. Kamu bawa Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak antarin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Pak, terlambat sekolah. Saya pulang dulu Pak, assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Yuk. Pak, berhenti Pak. Maaf ya, terlambat. Iya nggak apa-apa deh, cepat sepatunya. Kakak udah terlambat. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita buka sepatunya. Loh, itu tangan kamu kenapa deh? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah, nanti diobatin. Ya Kak, ini nanti aku obatin. Udah, kakak berangkat dulu ya. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Hidup adalah anugerah. Menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Mari Pak. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kami. Hidup adalah anugerah.
dia mungkin tidak seberapa buat kamu. Kamu menerima ya? Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya, Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu gak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Gimana Bapak Ibu? Dari video tadi kita bisa memposisikan kita, apakah kita sebagai guru yang seperti apa? Tapi saya mau minta satu atau dua pendapat. Saya itu melihat video ini diputar tidak hanya satu dua kali, tapi tetap terasa haru ya. Dan di sini Bapak Ibu sebagai termasuk sebagai pembimbing. Monggo saya berikan kepada Bapak Ibu yang ingin menanggapi. Monggo Ibu Betty. Terima kasih. Memang video tadi sangat menyentuh ya. Jadi melo. Sudah tahu alur ceritanya tapi tetap aja. Enggak, ceritanya juga. Jadi memang kalau dari pembelajaran tadi ya, 5 posisi kontrol guru kan kita disampaikan. Jadi tadi posisi kontrol guru yang pertama itu kelihatan banget sebagai guru penghukum. Jadi tanpa tahu alasan apa, dia langsung menghakimi anak tersebut. Sebagai guru kan kita tidak boleh jadi sebagai penghukum. Di pengalaman saya dulu pun saya kira itu wah benar seperti ini. Dulu saya sering menjadi guru yang di posisi membuat mereka merasa bersalah. Jadi kalau anak melakukan kesalahan apa gitu, saya tuh suka para mesake karo bapak ibumu tenang, para mesake karo guru tenang. Nah ternyata itu juga posisi guru yang sebenarnya bukan menjadi target kita. Jadi kan kalau bisa itu kita berada pada posisi manajer. Jadi posisi guru yang diharapkan itu adalah posisi manajer. Jadi kita harus tahu dulu apa sebenarnya membuat anak itu terlambat. Terus kita harus tahu alasannya. Jadi kalau bisa setelah kita tahu alasan anak itu terlambat kenapa, kita berkesepakatan dengan dia bagaimana supaya anak itu tidak terlambat lagi. Dan itu juga harus muncul dari pribadi anak sendiri, bukan dari kita. Karena kita hanya akan ibaratnya mengarahkan saja. Sama seperti halnya misalnya kita terlambat karena nonton bola gitu. Nah itu kan kita cari kesepakatan. Seperti apa? Tadi kenapa terlambat? Tadi malam saya nonton bola tuh. Kalau mau nonton bola berarti coba Mas nanti pengennya supaya tidak terlambat itu harus bagaimana? Terus kita nanti bisa dari anak sendiri. Jadi yang menentukan bagaimana supaya tidak terlambat itu dari anak sendiri, bukan dari kita. Misalnya kita mengarahkan harusnya kamu, nah itu juga sebenarnya belum boleh ya. Harusnya kamu nanti begini dulu itu tidak boleh. Jadi kita harus jadi kesepakatan dengan anak bagaimana supaya tidak terlambat juga Mas. Kalau jenengan coba
cari solusi. Jadi solusi itu datangnya dari dalam sendiri. Kalau bisa kita usahakan seperti itu. Semoga dengan melihat film tadi banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dan kita bisa menempatkan di mana posisi kita sebagai guru, posisi kontrol. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Betty, betul sekali ya. Kalau di awal itu guru itu sudah menunjukkan sebagai guru penghubung dan itu sangat anak itu akan termenset di dalam pemikirannya sampai kapanpun dia akan teringat terus sampai mungkin dewasa. Bahkan yang lebih jeleknya lagi ketika kita sudah dewasa, kita menceritakan kepada anak, ya, itu jeleknya seperti itu, ya. Terus kemudian kita seharusnya tahu, kita mencari tahu dulu kenapa kok bisa datang terlambat. Terus kita cari solusi bareng-bareng. Apakah itu sudah sesuai keyakinan kelas atau belum? Terus kemudian anak itu kita sambil cari solusi, kita sepakati besok datang terlambat lagi apa tidak, seperti itu. Nah, dengan seperti itu anak justru lebih enak, lebih nyaman gitu. Di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Di sini ada validasi tindakan. Nah, validasi tindakan, apakah tindakan tadi itu betul dilakukan demi atau bukan? Nah, kita validasi dulu. Terus kemudian menstabilkan identitas. Apakah tadi Dani itu melakukan terlambat sekolah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Apakah ada yang mungkin dia tidak lakukan, seharusnya kan tidak boleh datang terlambat. Nah, berarti ada yang dilanggar, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Terus kemudian kita meyakinkan, membuat keyakinan, kita cari solusinya. Nah, kita cari solusinya antara peserta didik dengan guru. Nah, itu akan menjadi nyaman anak itu. Nah, kita tanya dulu, kamu kok seperti ini? Kamu kok nakal? Kamu sukanya kok memanggil teman dengan bapaknya atau ibunya? Itu kenapa? Kita cari alasannya, baru kita cari solusi bareng-bareng. Itu yang kita harapkan guru itu sebagai manajer, tidak hanya membuat keputusan, tetapi kita cari solusi bareng. Kemudian, ini tadi ya, tahapan segitiga restitusi. Ya, tadi sudah menstabilkan identitas. Itu ya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terus kemudian validasi tindakan yang salah. Apakah tadi tindakannya Dani itu betul atau salah, sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Terus kemudian menanyakan keyakinan. Dia berarti sudah melanggar keyakinan dan apa yang harus perbaiki lagi. Nah, ini di setiap kelas kan sudah ada yang namanya keyakinan kelas, ya. Setiap kelas sudah membuat di awal pembelajaran anak. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara implisit. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Ketika menuliskan peraturan sekolah datang pukul 7, itu pemikirannya akan berbeda dengan ketika kita memilih keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu tidak hanya bersumber dari guru itu, tetapi
guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat bersama-sama, ya. Jadi keyakinan kelas seperti apa yang diharapkan oleh peserta didik? Ya, guru memfasilitasi apa yang diinginkan. Terus kemudian guru mengarahkan, gitu. Ketika itu tidak sesuai, ya kita arahkan. Oh, lebih baik seperti ini, kita arahkan. Paling kalau anak-anak kan pengennya yang senang-senang. Nah, kalau hanya senang saja, kapan kita akan merasa tertantangnya itu kapan? Kita arahkan. Ini merupakan pembiasaan yang ada di SD Botomulyo, oke. Ada sambut pagi ketika anak-anak berangkat itu ada yang namanya guru piket, gitu. Ada guru piket dan yang satu ada yang bertugas untuk menyeberangkan anak-anak. Nah, ketika anak-anak itu disambut dengan senyum, dengan bahagia dari bapak ibu guru, maka anak juga akan merasa senang. Terus kemudian ada upacara. Upacara itu untuk melatih anak untuk disiplin. Terus kemudian ada literasi yang dilakukan oleh semua kelas, nih. Kalau semua kelas itu dilakukan di hari Selasa atau yang kita brandnya itu Selasa literasi. Terus kemudian ada kegiatan Jumat Sehat. Nah, di sini itu tidak hanya Jumat Sehat saja. Itu ada Jumat Sehat, ada Jumat Takwa, terus kemudian Jumat bersih, okay? Nah, bersih-bersih. Nah. Kemudian aksi nyata yang sudah dilakukan di sini yaitu kemarin sudah launching atau sekolah ramah anak. Nah, biar anak senang, orang tua merasa tenang, orang tua senang, sama guru pun juga merasa tenang. Disesuaikan oleh keinginan siswanya itu tanpa dengan keras. Terus kemudian ini foto kegiatan karnaval kemarin upacara Hari Kartini itu sebagai membentuk karakter anak berwawasan global juga. Berarti setiap siswa juga mengetahui ini baju adat mana, ini baju adat mana. Terus kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Ketika anak disuruh mendengarkan guru ceramah di depan saja, anak-anak ini pelajarannya ini kayak gitu. Anak justru akan merasa bosan. Ketika anak suruh mempraktekkan, mungkin di sini ini adalah salah satu bentuk kegiatan P5 kita di semester 2 yaitu berkebinekaan global. Yaitu anak-anak membuat mind mapping, yaitu dari daerah masing-masing, daerah di Indonesia nih, ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan. Nah, anak-anak di situ diharapkan tidak hanya mengetahui hanya makanan, ya di situ adatnya apa, nama pakaiannya apa. Nah, itu diambil berkebinekaan global. Terus kemudian yang ini, yang satu itu kegiatan P5 kita, yaitu kehidupan berkelanjutan. Nah, di sini kita berkunjung ke bank sampah dan di sekolah kami juga sudah mendeklarasikan sekolah peduli sampah. Mungkin itu, mari bersama mewujudkan budaya positif. Terima kasih. Mungkin itu pengimbasan dari saya. Mungkin kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi